melulu mengenai uang, tapi bisa saja membuat uang datang menjadi lebih banyak di kemudian hari? Apa 3 yang wajib yang nomor 1? Tiga investasi wajib selama pandemi masih terjadi. Welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Thank you Anda masih memberikan support kepada channel ini. Dan juga saya berharap Anda bisa sharingkan kepada rekan-rekan Anda dan kepada teman-teman Anda. Justru kalau Anda punya grup WhatsApp, Anda bisa sharingkan bahwa banyak sekali kecerdasan finansial dan juga kecerdasan keuangan yang sudah saya sharingkan. Semoga bisa terus memberikan manfaat bagi semakin banyak orang di Indonesia. Oke, nah ini pertanyaan datang dari WhatsApp. Meskipun sudah ada jawaban-jawabannya pada terpecah-pecah di banyak sekali wawancara-wawancara yang di mana saya ditanyakan mengenai investasi selama pandemi, saya akan merekap menjadi satu video karena saya ditanya, Mas Ryan, sebenarnya kalau dari sudut pandang Mas, sebenarnya investasi yang wajib hari ini apa? Dan mungkin boleh nggak di-sharing menjadi satu video? Oke. Dan kalau misalnya Anda ingin bertanya kepada saya juga, saya selalu membuka diri untuk Anda tanyakan. Silahkan berkenalan dengan saya juga di 0895 0708 0789. Sekali lagi, 0895 0708 0789. Dan kita akan mulai 3 investasi wajib versi saya selama pandemi masih terjadi. Nah, ada satu prinsip dasar yang ingin saya ceritakan bahwa investasi bukan melulu mengenai uang. Ini penting sekali. Banyak orang yang begitu mendengar kata investasi tiba-tiba, oh ini mengenai uang. Ini kadang tidak melulu mengenai uang, tapi bisa saja membuat uang datang menjadi lebih banyak di kemudian hari. Ataupun bisa membuat Anda melakukan penghematan begitu banyak di kemudian hari. Investasi juga. Karena ujung-ujungnya akan kembali ke duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi, prinsip dasar dalam investasi yang benar yang harus Anda ambil secara konsep, yaitu adalah prinsip dasar lebih baik mempersiapkan berlebihan daripada menjalani dengan minim persiapan. Maksudnya gimana? Gini, saya punya satu cerita yang sangat bagus. Ada salah satu om saya, anaknya ingin masuk ke sekolah kedokteran sudah lama sekali. Karena kebetulan kan saya ini kan adalah keluarga dokter, di mana mama saya, opa saya dokter, lalu seluruh keluarga opa saya adalah dokter. Jadi saya ini diharapkan menjadi seorang dokter. Lah masa iya satu cucunya kagak ada yang jadi dokter? Makanya ada salah satu yang akhirnya bukan dipaksakan, ternyata memang secara dia ingin sekali menjadi dokter gitu ya. Kalau saya suruh jadi dokter, begitu masuk kamar operasi lihat darah langsung keluar, langsung fobia gitu, langsung takut ngelihat darah. Nah, jadi apa yang dilakukan om saya ini sangat keren, yaitu dia sudah mempersiapkan biaya pendidikan sekolah kedokteran dari jauh-jauh hari, yang dimana kita tahu bahwa sekolah kedokteran bukan suatu hal yang murah. Dan ternyata dari uang yang dipersiapkan, misal ya umpama lo ya 500 juta, ternyata cuma keluar 100 juta. Kenapa bisa 500 juta? Karena berpikir adalah akan masuk ke swasta. Dan ternyata akhirnya masuk ke negeri, dan ternyata uangnya yang 500 itu yang masih ada sisanya dibelikan properti pada suatu daerah, karena anaknya sekolah bukan di daerah Jakarta tapi di luar kota. Kenapa bisa terjadi? Karena sudah mempersiapkan secara matang ataupun berlebihan. Makanya lebih baik daripada orang menjalani dengan minim persiapan. Ada banyak sekali orang yang berpikir bahwa nggak perlulah, kita jalani saja hidup semua dengan semangat. Yes, betul, tapi tidak bisa semua dengan keras saja. Semangat itu kan identik dengan keras, kerja keras. Tapi kita perlu kerja cerdas. Artinya keras dan cerdas adalah dua kombinasi yang sangat perlu untuk kita pegang dalam setiap persiapan kehidupan kita ke depan. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah sebenarnya kita sedang berinvestasi. Oke, apa 3 yang wajib yang nomor 1? Oke, nomor 1, investasi nomor 1 sehat. Sehat. Channel ini mulai ngaco nih, mau ngikutin ADR. Bukan. Salah, bukan begitu. Maksud saya begini. Pada hari ini kita pandemi, kita semua tahu kita harus menjaga kesehatan, beli masker, hand sanitizer, kita mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, vitamin E. Itu semua berbiaya Bapak Ibu. Tapi apakah Anda sudah menjalankan sesuatu yang tanpa biaya? Bahkan pulang dikasih ini loh, goodie bag loh. Contohnya donor darah. Iya, saya baru donor darah minggu lalu. Saya akhirnya setelah bulan Februari mau donor lagi cukup sulit. Baru udah niat sangat donor, ternyata lewat, antriannya sudah terlalu panjang sehingga tidak boleh datang pada 2-3 bulan yang lalu. Akhirnya saya baru donor sekarang.
Saya juga orang yang takut jarum suntik Bapak Ibu. Iyalah, takut darah, takut jarum suntik gitu ya. Karena mungkin dalam subconscious saya, mungkin dulu ya saya punya mbak saya kurang ajar juga. Awas ya, nanti disuntik sama dokter, nakal. Jadi kita takut sendiri sama dokter gitu ya. Terus takut jarum suntik, takut dokter ya. Donor darah. Apakah Anda juga berolahraga? Donor darah mungkin suatu hal yang berat lah. Buat orang tertentu donor darah itu mengerikan. Tapi hanya orang sehat yang boleh donor darah. Meskipun saya ini kalau dites, wah 17 ya mas, wah 17 sudah pas-pasan, gak boleh dikit lagi. Kayak orang kurang minum, padahal saya minum sehari 2,5-3,5 liter loh. Ya mungkin karena konsumsi kopi ya, tapi saya juga kopi paling banyak juga satu hari 1 gelas aja gitu ya. Tapi mungkin saya memang tinggi gitu ya. Jadi seperti orang kurang minum. Padahal mas saya mah berlebihan gitu ya. Terus apakah Anda berolahraga? Kalau Anda nggak berolahraga, olahraga itu meningkatkan imun Anda. Dengan Anda memakai masker itu, Anda mencegah untuk adanya virus masuk, bakteri masuk. Meskipun tentunya ada 90% bakterial proven untuk melindungi bakteri, bukannya virus masuk gitu ya. Kalau Anda perhatikan masker, sanitizer, lalu semprotan-semprotan itu semua tulisannya membunuh bakteri, tidak membunuh virus. Saya jadi bingung. Ini sebenarnya mau membunuh virus apa membunuh bakteri? Bakteri doang? Lah terus apa saya beli gitu kan? Kadang-kadang begitu juga gitu. Tapi artinya adalah itu adalah proteksi. Yes, itu bagus sekali, anjuran WHO kita ikuti, anjuran negara kita ikuti. Tapi apakah Anda berolahraga? Semua orang diwajibkan pakai masker di negara kita hari ini. Tapi apakah mewajibkan kita untuk push up setiap hari sebanyak 50? Enggak juga. Apakah mewajibkan Anda untuk treadmill ataupun Anda lari sprint secara bolak-balik? Enggak juga. Artinya adalah ada yang missing. Anda siap nggak untuk bisa melakukan olahraga? Karena dengan olahraga Anda bisa meningkatkan imunitas dalam badan Anda. Kalau Anda imunnya kuat, maka Anda tidak sakit. Dan dalam versi saya, meningkatkan imun itu ada dua. Satu berolahraga, yang kedua adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa itu Anda menjaga kesehatan Anda dari dalam untuk selnya saling memakan. Ada satu penelitian yang Anda bisa cari, penelitian itu yang menyatakan bahwa memakan sel jahat, memakan sel yang buruk dari sel yang baik, itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berpuasa. Jadi kalau Anda tidak bisa menjaga investasi nomor 1 yang notabene nggak pakai duit, Anda rasanya memang agak berat untuk melanjutkan pada investasi-investasi yang lain. Oke, yuk. Investasi yang kedua, new skill, new mindset. Ini ada kita bahas pada video sebelumnya. Dalam masa pandemik banyak sekali Anda bisa belajar secara soft skill, online course yang bisa Anda ambil bahkan dengan harga yang murah, bahkan gratis. YouTube ini adalah sumber segala jenis tutorial. Cuma masalahnya adalah Anda mesti punya kemampuan untuk memisah-misahkan karena materinya kadang tidak urut. Ada suatu effort. Jadi Anda sebenarnya ada waktu Anda untuk belajar hari ini. Dan Anda hari ini sudah ada online semua. Oh, Ryan nih, pasti ujung-ujungnya mau jualan kelas. Enggak juga. Sama sekali nggak ada maksud untuk jualan kelas. Yes, betul. Tim saya punya kelas. Anda bisa hubungi di 0852 882 6187 untuk kelas yang biasa dibuka setiap bulan adalah kelas trading saham dan juga kelas fundamental atau analisa laporan keuangan. Jadi jualan juga gue ya. Jadi tapi Anda boleh dengan bebas untuk yang penting harus belajar suatu hal yang baru. Ada orang yang kalau gratisan justru tidak bisa selesai. Kalau berbayar lebih punya rasa untuk menyelesaikan karena saya udah bayar nih. Saya kalau nggak selesai rugi. Dan Anda ternyata selesai. Ya berarti kan sebenarnya motivasi dasar Anda apapun yang berujung dengan selesai mempelajari suatu ilmu, ya tetap sah-sah saja. Saya setiap bulan loh belajar. Saya selalu membaca banyak sekali. Waduh, jangan ditanya. Kemarin saya udah buka PayPal. Kebetulan editnya ketutup. Saya malah dimaki-maki. Bohong tuh, pasti PayPalnya kosong. Enak aja loh. Orang kita connect langsung ke kartu kredit kita, ya kan? Otomatis saya selalu membeli banyak course yang saya beli. Banyak juga alat-alat digital ya untuk tim saya digital marketing, kita selalu beli dan bayar. So, ini adalah suatu hal yang harus Anda lakukan. Tanpa Anda memiliki skill baru, mindset Anda akan sangat terbatas karena Anda hanya berada di dalam box. Bukan think out of the box. Dan ada yang lagi think there is no box. Jadi, kalau Anda think di dalam box ini dia terus, itu ada suatu hal yang menarik ya. Ini belajar dari Kung Fu Boy Chin Mi gitu ya, dan saya rasa ini logis sekali. Itu kalau kotak di dalamnya ada kutunya di dalam kotak, terus habis itu ada, setelah dia dibuka kotaknya, itu dia hanya lompat setinggi kotaknya saja si kutu. Tapi kalau kutu yang liar itu loncatnya tinggi-tinggi. Kenapa? Apakah ini adalah kutu yang berbeda?
Apakah fisiologinya berbeda dari dua kutu ini? Tidak. Dua-duanya sama, tapi yang satu menjadi terbiasa di dalam kotak. Biasanya disebut dengan kutu kupret. Jadi kutu kupret ada di dalam terus. Jadi think there is no box, think out of the box. Itu adalah challenge Anda untuk Anda lakukan hari ini, dan bisa Anda selesaikan dengan cara belajar banyak hal baru. Oke? Catch up new relation. Ini penting. Ataupun Anda maintain your relationship. Tanpa koneksi, semua akan dimulai selalu dari pintu depan. Dan dari pintu depan itu akan sangat sulit untuk sampai ke BOD. Anda akan selalu propose. Proposalnya hilang. Propose. Ditolak. Tapi kalau dari atas dipropose dengan barang yang sama, bisa beda hasilnya. KKN enggak juga. Ini masalah hidup pertemanan saja. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan sesuatu. Masalah Anda mau melakukan ini menjustifikasi sebagai KKN dan apa ya, susah. Orang ini hanya pertemanan, ya kan. Saya cuma cerita, kemarin saya ditolak di pintu depan, Pak. Proposal ini bagus, boleh nggak saya lewat Bapak untuk lihat. Saya bilang kok udah pernah lewat pintu depan ditolak. Tapi ini sangat bagus. Emang salah? Nggak juga. PD Jaya, ya kan? Oke. Lanjut investasi yang ketiga. Nah, ini dia sudah mulai masuk ke keuangan. Proteksi diri dan aset. Jualan asuransi ini yang materi hari ini kagak juga. Memang selama Anda berpikiran sama orang-orang yang sirik, orang-orang yang jelek, orang-orang yang pikirannya negatif, orang-orang yang mau ngambil sesuatu tapi nggak pernah mau bayar, ya Anda akan ada di situ kelasnya. Oke? Jadi itu adalah membuat diri Anda ya berarti tidak learn new skill, tidak ada new mindset. Jadilah orang yang seperti itu, sirikan terus, pameran terus. Kalau yang lucunya sudah sirikan, suka ngelihat yang pamer. Kalau saya nggak suka lihat orang pamer. Saya tutup. Saya bilang, ini mah bukan gaya saya. Kenapa? Saya nggak punya yang gituan, nggak ngerti, ya kan? Ada yang, bagaimana cara anak muda, pakai begini-begini, biar pakai jam tangan yang 80 juta. Ini adalah hasil pencapaian saya. Apa iya pencapaian Anda harus dikasih lihat. Pencapaian Anda tuh dikasih penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo, ya. Gue juga pamer gitu ya. Tapi anyway, maksud saya gini, kita tidak bisa selalu melihat dalam satu arah. Misalnya, saya tidak pernah mengatakan, ternyata ada dalam politik kan ini banyak sekali ya orang yang hari ini, kalau Anda memilih yang ini, yang itu akan jelek-jelek, Anda akan benci terus, Anda akan belajar banyak hal baru. Dan saya juga selalu menjadi orang yang secara hal apapun saya pelajari. Semua instrumen investasi tidak ada yang buruk. Semua strategi tidak yang buruk. Bahkan kalau Anda mengikuti untuk yang minggu lalu, kita punya materi minggu lalu, video minggu lalu, maka yang saya kemukakan adalah tidak ada investasi yang buruk. Ya kan? Semua investasi bagus selama untung. Kalau rugi jadi jelek. Ya kan? Kalau yang namanya investasi itu biasanya it's all about timing. Ya kan? Mau masuk money game sekalipun, kalau Anda adalah orang pertama yang masuk, Anda untung. Kenapa? Berarti timing, betul? So, mari kita balik. Kita jadi berpanjang lebarnya. Investasi nomor 3 adalah proteksi diri dan aset. Kalau Anda mengikuti banyak webinar saya, mengikuti kelas saya, membaca buku Passive Income Strategy, saya selalu mengatakan bahwa proteksi aset itulah bagian dari hedging. Orang kaya itu pintar menghedging atau pintar merebalancing portofolio, sehingga dia membalance sesuatu yang rugi ditutup dengan yang untung, sesuatu yang untung ditutup dengan yang rugi, sehingga dia selalu berimbang, sehingga asetnya tetap tumbuh. Misal untungnya 100, ruginya 80, 20-nya untung, benar nggak? Itu selalu terjadi. Nah, kendaraan orang kaya selalu saya katakan ada 3 yang saya temukan, yang saya belajar dari banyak buku. Yang satu adalah properti yang produktif. Ryan ini bicara jangan pernah ngutang beli properti. Loh, bukan jangan ngutang, properti yang produktif dulu baru ngomongin utang. Cara ngutangnya baru diajarin. Yang kedua adalah business and acquisition. Yang ketiga adalah lindung nilai atau melakukan hedging. Hedging contohnya emas, ya kan? Hari ini semua yang punya emas pasti senyumnya lebar. Yang punya saham kapan naik gitu ya. Oke. Berarti Ryan nggak nyaranin orang beli saham hari ini, salah lagi. Jangan diambil yang negatifnya. Oke. Lalu beli cryptocurrency. Apa orang nggak ada asetnya? Kok nggak ada asetnya apa? Nggak ada asetnya pernah berharga 200 juta itu kan.
Ya kan, dan hari ini masih bisa dijadikan alat untuk mentransfer meskipun nggak boleh sebagai komoditi di Indonesia. Anda masih bisa pegang digital asset, cryptocurrency, blockchain, teknologi yang begitu transparan, menjadi mengubah metode transaksi menjadi bentuknya peer to peer dengan adanya proofing, dengan secara terlihat semua orang bisa mengetahui isi dompetnya. Itu kan berarti menjadi suatu hal yang transparan. Belajar nggak mengenai blockchain? Ya kan, kembali lagi investasi nomor 2 kan? Iya gitu. Nah, jadi investasi nomor 3 itu adalah mengenal yang namanya hedging, proteksi terhadap aset atau melindungi aset dari penurunan. Emas, kripto boleh ya kan, silver boleh, yang namanya nilai tukar ya boleh juga, tapi kalau megang dolar ya nggak selalu happy banget juga lah ya. Nah, lalu misalnya untuk diri Anda itu proteksi diri itu dengan asuransi. Pada hari ini Anda mesti mereview ulang asuransi Anda. Just in case Anda meninggal, ngomongnya jelek ya, ya iya. Hidup ini kan nggak pernah tahu umur kita dikontrak berapa lama di dunia ini, betul? Ya artinya apakah Anda sudah mempersiapkan setidak-tidaknya tidak merepotkan keluarga? Kalau sudah tidak punya investasi, seenggaknya punya asuransi lah. Ya dong, meninggal lumayan ada harganya, ya kan? Udah di dunia nggak ada harganya, meninggal nggak punya harga juga, nyusahin lagi ada utang, lebih gila lagi itu kan? Jadi ya ada namanya asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Anda review kembalilah asuransi kesehatan Anda. Jangan-jangan asuransi kesehatan Anda hari ini tidak mengcover COVID. Ya boleh aja dong, namanya polis kan boleh. Apalagi kan sudah dihitung sebagai pandemi, betul? Lalu habis itu apakah polis asuransi Anda secara rumah sakit ataupun nilai pertanggungan cocok untuk kondisi saat ini? Jangan-jangan Anda membeli 15 tahun lalu dan ternyata biaya rumah sakitnya sudah tidak relevan karena satu malam cuma 100.000. Lah 100.000 ya nggak bisa cover, betul nggak? Kelasnya apa itu? Bukan kelas 3 itu, kelas 12 jangan-jangan. Ya kan? Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Saatnya untuk mereview apakah proteksi diri Anda sudah ada. Kalau tidak ada, saatnya membeli. Ya kalau belum ada uangnya, tinggal rencanakan di suatu saat Anda beli. Entah besok, entah lusa. Karena apa? Karena segala sesuatu lebih baik penuh dengan persiapan daripada menjalani minim persiapan. Artinya statement yang paling awal yang tadi saya kemukakan. Oke, semoga selalu bermanfaat dari materi pada hari ini. 3 investasi wajib selama pandemi masih terjadi. Bila Anda mau mengikuti kelas-kelas yang saya buat, tentunya kelasnya masih ada kelas trading saham dan juga kelas investasi saham. Kalau untuk yang lain, biasanya secara tematis diadakan, misalnya aset planning, itu ada juga dari tim saya. Kelas reksadana, tapi tidak selalu diadakan setiap bulan. Anda bisa menghubungi tim saya di 0852 882 6187. Atau kalau Anda mau membeli buku saya per saya membuat video ini 17, bentar lagi sudah ngantri jadi 18 karena saya nulis bareng sama tim saya. Anda bisa menghubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. 0895 3-nya 5 kali 0789. Dan kalau Anda mau meng-add WhatsApp saya senang sekali. Jangan lupa poin nomor 2, menambah relasi. Makanya saya juga melakukan itu. Makanya semua saya praktekkan. Silakan Anda mau meng-add WhatsApp saya 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Dari saya Ryan Filbert, semoga Anda selalu sehat, selalu diberkati dan juga selalu mendapatkan kelimpahan. Salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 50 70 80 789. 089 50 70 80 789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.